Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Sari Mekah dengan BP 1910861025. Saya Hendra Fernando, 2023. Nama saya Emily Serulia, BP 1910863012. Kami dari kelompok 14 akan membahas mengenai novel yang berjudul Gerbang Trinil. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini saya akan membahas fisik dari novel tersebut. Novel tersebut berjudul Gerbang Trinil. Pengarang dari novel tersebut yaitu Riawani Elita dan Syifa Fatar. Penyunting dari novel tersebut yaitu Diah Utami. Ilustrator dari novel tersebut yaitu Fahmi Fauzi. Penerbit dari novel tersebut yaitu Moka Media. Penata letak dari novel tersebut Tri Indah Marti. Novel tersebut merupakan cetakan pertama pada tahun 2014. Tebal dari novel tersebut yaitu 296 halaman. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai biografi penulis dari Gerbang Trinil ini. Riawani Elita memulai passion menulisnya pada tahun 2008 dengan memenangi lomba Cerber Femina. Sejak itu, antusiasnya untuk menekuni dunia kepenulisan terus berlanjut. Sampai hari ini, ia telah menghasilkan 16 novel, 4 non-fiksi yang ditulis secara duet, juga lebih dari 20 antologi. Passion lainnya dalam dunia menulis ia salurkan di blog pribadinya di www.riawanielita.com. Blog yang isinya didominasi oleh resensi buku, sesuai hobinya sejak kecil yaitu membaca buku. Pada tahun 2015 bersama Leila Hana, ia merintis kursus online Smart Writer yang membimbing para peserta untuk menulis buku, baik fiksi maupun non-fiksi secara online. Sampai saat sekarang, kursus ini telah dibuka sampai angkatan keempat. Selain memberikan bimbingan online menulis buku secara privat, kursus ini juga membagikan tips-tips menulis yang dapat diakses secara gratis melalui blog di www.smartnulisblogspot.co.id. Dalam kesehariannya, Riawani Elita yang akrab dipanggil Lita ini adalah seorang istri dan ibu dari 3 orang anak dan bekerja sebagai PNS di Kabupaten Bintan. Penggemar berat minuman cappuccino ini bercita-cita ingin concern dalam menulis buku, meningkatkan minat baca buku masyarakat Indonesia, sekaligus membantu para calon penulis menggapai impian mereka dalam menulis buku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba menceritakan Trinil. Tokoh utama yang diceritakan dalam novel ini adalah seorang wanita yang haus akan pengetahuan. Ini diceritakan dalam novel bahwa wanita ini lebih memilih menghabiskan waktu di perpustakaan dibandingkan nongkrong di kantin mengobrol tentang cowok atau tokoh dalam drama Korea. Wanita ini bernama Areta, yang sangat terobsesi dengan manusia purba. Areta menemukan fakta yang terungkap dari rahasianya bahwa manusia purba jenis Pithecanthropus erectus belum punah. Rasa keingintahuannya yang besar membuat Areta ingin mengungkapkan rahasia yang disimpan neneknya itu. Petualangan untuk mencari kebenaran dan mengungkap rahasia membawa Areta sampai ke Trinil, Jawa Timur untuk menyelidiki ke sebuah museum. Dalam penyelidikannya, Areta berusaha mengungkap kebenaran bahwa manusia purba Pithecanthropus erectus ini masih ada dan belum punah. Namun dalam penyelidikannya, Areta malah membawa dia ke dalam petualangan yang berbahaya dan menakutkan. Areta diculik oleh bangsa Pite. Bangsa Pite ini adalah sejenis manusia purba yang berkemungkinan adalah jenis alien. Kedatangannya ke bumi adalah untuk menciptakan generasi baru dari persilangan bangsa Pite dengan manusia. Misi bangsa Pite ini dengan generasi barunya ini adalah untuk menguasai bumi dan menyingkirkan manusia hingga punah. Raja bangsa Pite yang bengis dan kejam itu memulai misinya untuk membentuk generasi baru dengan Areta. Namun kista ovarium yang dimiliki Areta membuat pembuahan janinnya gagal di tubuh Areta. Dan pada novel ini menceritakan bahwa Areta adalah sosok pahlawan yang tidak hanya menyelamatkan dirinya dari bangsa Pite,
tetapi juga menyelamatkan bumi dari kepunahan manusia dari generasi baru bangsa Pite tersebut. Berikut adalah garis kasar cerita novel fiksi ilmu pengetahuan Gerbang Trinil yang ditulis oleh Riawani Elita. Masih banyak lagi tokoh cerita dalam novel ini seperti Andri, Harido Boys, dan Nenek Maheswari. Dan masih begitu banyak adegan cerita yang menegangkan sengaja tidak diceritakan dalam novel ini, seperti bagaimana tokoh utama menyelesaikan konflik cerita. Bagi teman-teman yang penasaran dengan cerita tokoh buku di mana saja di Indonesia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari novel tersebut. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan di sini dari novel ini adalah memiliki bahasa yang ringan dan mudah dimengerti oleh kalangan banyak. Isi dari novel ini bisa membuat kita berimajinasi dan lebih mengenai makhluk prasejarah. Novel ini juga mampu membawa pembaca ke suasana di mana perjuangan Aretha yang tokoh utama dalam novel ini dalam meneliti sejarah yang berusaha kabur dari Pithecanthropus tersebut. Selanjutnya, adapun kelemahan dari novel ini tidak banyak, ya masih seperti adanya typo-typo yang ada di dalam novel ini dan kata penghubungnya yang masih kurang. Dan masih ada juga kata-kata yang agak membuat kita susah mencerna kata-kata tersebut. Mungkin itu saja kekurangan dari novel ini. Selebihnya, novel ini bisa dibilang novel yang sangat baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.